Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kami dari kelompok Liability akan mempresentasikan hasil dari diskusi makalah kami dengan topik model penerapan efektivitas pemasaran dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana tugas ini diberikan oleh Pak Ardi Dolo Sarebu, SEMSI. Nah, dengan topik yang kami peroleh saat ini, kami mengangkat jurnal utama yang akan kami kritik dengan judul The Relation Among Marketing Advertising via Digital Media and Mitigate COVID-19 in Jordan. Nah, sebelum teman-teman lanjut menonton video penjelasan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube di bawah ini, karena like, komen, dan subscribe gratis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Lucia Sagala, NPM 18510129. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari jurnal kami yang berjudul The Relation Among Marketing Advertising via Digital Media and Mitigate COVID-19 Pandemic in Jordan. Pasar merupakan tempat di mana perusahaan memperoleh laba, memenuhi tujuan strategik, serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Tidak ada perusahaan memperoleh kesuksesan tanpa adanya efektivitas pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran meliputi harga jual, kuantitas penjualan, komposisi produk, ukuran pasar, dan pangsa pasar. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik mendorong timbulnya laju persaingan dalam dunia usaha. Hal ini menuntut perusahaan untuk semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya. Di dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat ini, perusahaan dituntut harus lebih kreatif dalam menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk memakai produk mereka. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini yang hampir mematikan seluruh perekonomian dunia, menjadikan tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha semakin berat. Hampir semua teknik pemasaran yang digunakan tidak memberikan dampak terhadap kinerja pemasaran. Digital marketing adalah satu-satunya teknik pemasaran yang paling menjadi andalan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 agar penurunan kinerja pemasaran tidak mencapai 100%. Dalam penjelasan di atas, dalam sebuah perusahaan sangat memerlukan efektivitas pemasaran dalam menjalankan suatu usaha. Kami memilih judul Model Penerapan Efektivitas Pemasaran dalam Kondisi Pandemik COVID-19. Jurnal ini kami menjelaskan penerapan strategi efektivitas pemasaran dalam kondisi pandemik untuk membantu para pelaku usaha bersaing di pasar. Perkenalkan, nama saya Indriana Marbun, MPM 18510067. Saya akan menjelaskan deskripsi jurnal utama, yaitu hubungan antara iklan pemasaran melalui media digital dan mitigasi pandemi COVID-19 di Yordania. Di penghujung tahun 2019, virus corona menyebar dari Wuhan, China hingga belahan dunia lainnya, terutama dinyatakan sebagai salah satu penyakit pernapasan paling mematikan. Penyakit ini dengan cepat menular dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini merupakan tantangan kesehatan utama yang berdampak buruk pada setiap bidang kehidupan. Hingga saat ini, vaksinasi yang efektif belum dikembangkan yang semakin memperumit situasi, yang dimana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran iklan online sebagai strategi dalam masalah yang dinamis berkelanjutan dan lingkungan bisnis. Strategi bisnis adalah kunci untuk meningkatkan kinerja pemasaran, orientasi kewirausahaan (antecedent), dan strategi bisnis orientasi pasar untuk mendorong nilai inovasi dinamis dan kapabilitas pemasaran dan kemampuan dalam membawa perubahan sikap. Para peneliti menggunakan survei online untuk tujuan pengumpulan data dan memilih 480 responden pelaku usaha dari Yordania. Selanjutnya, untuk menilai pengukuran dan model konseptual, peneliti menggunakan model persamaan struktural SEM. Temuan menunjukkan bahwa peranan iklan online sangat berpengaruh dan dirasakan oleh setiap pelaku usaha terhadap usaha mereka di masa pandemi seperti ini. Penggunaan iklan komersial untuk tujuan bisnis sangat lazim diperlakukan di media. Tujuan dasar dari iklan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemasaran dari sebuah produk. Ini karena ketika dunia menghadapi masalah besar apapun, komunikasi melalui berbagai platform media, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan media sosial, adalah satu-satunya cara untuk terus memperbaharui dan memberdayakan segala sumber daya yang ada. Menurut peneliti, iklan ini bertujuan untuk bekerja
demi kemajuan masyarakat dan membantu mereka menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang ada. 170 peserta mengupayakan bahwa karena banding argumentatif mayoritas individu bereaksi dengan cara yang ditentukan, para peserta dengan cermat mempertimbangkan argumentasi rasional yang dibuat dalam iklan dan langsung setuju untuk bereaksi sesuai dengan itu. Para peneliti selanjutnya melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang menyaksikan peran berpengaruh media digital mengenai perubahan tingkat laba di dalam unit bisnis. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata mereka menyatakan rentang laba cukup meningkat jika platform usahanya dipasarkan dalam iklan digital. Akibatnya, orang-orang mengakui peran konstruktif media sosial. Untuk tujuan ini, situs sejarah sosial memperkenalkan beberapa platform yang menyediakan informasi mengenai jual beli suatu produk. Perkenalkan, nama saya Ronauli Juliana Permatasari Borsinambela, NPM 18510081. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjualan dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau yang biasa disebut dengan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual atau potensi mereka untuk menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk. Semula, pasar berarti suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk menjual atau membeli barang. Dalam ilmu ekonomi, pasar terdapat beberapa aspek. Yang pertama, suatu pertemuan. Yang kedua, orang yang menjual. Yang ketiga, orang yang membeli. Yang keempat, suatu barang jasa tertentu. Yang kelima, dengan harga tertentu. Di dalam buku Manqui tahun 2004, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai suatu kelompok menentukan permintaan sebuah produk dan jasa. Penjual sebagai kelompok untuk menentukan penawaran terhadap produk. Dan di dalam buku Akuntansi Manajemen Lanjutan Pak Ardin Doloksaribu, pasar merupakan suatu tempat di mana perusahaan memperoleh laba untuk memenuhi tujuan strategik dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Menurut sudut pandang yang lain atau Sofjan tahun 2008 mengemukakan bahwa pasar adalah merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang berbentuk non-fisik yang merupakan terlaksananya pertukaran karena dipenuhi persyaratan. Di antaranya ialah pengertian pasar secara sederhananya dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Artinya juga di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk maupun jasa. Secara tradisional, pasar ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual atau perorangan maupun organisasi yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat menjelaskan pembelian tersebut. Strategi pemasaran. Keberadaan strategi sangat penting dalam memasarkan produk. Sebaik apapun segmentasi pasar dan posisi pasar yang dilakukan tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan strategi yang tepat. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang langkah-langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku. Namun ada pula langkah yang relatif mudah. Strategi adalah pola fundamental dari tujuan sekarang yang terencana. Penyebaran sumber daya dan interaksi antara organisasi dengan pasar pesaing dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang disuruh untuk mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal.
padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas pemasaran. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil ditaati, mengarahkan, musyawarah dan muzur. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu yang benar, yang membantu memenuhi misi atau target dan pencapaian suatu organisasi. Dikutip dari buku Bapak Ardin Dolu Saribu, pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dikutip dari Mahsun 2006, menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drucker dalam Mandoko 2001 mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Efektivitas pemasaran juga dapat diartikan sebagai kualitas pemasar untuk mengoptimalkan upaya mereka dan mencapai hasil jangka pendek dan jangka panjang terbaik. Efektivitas pemasaran terkait dengan return on investment pemasaran atau ROI dan ROI pemasaran yang membantu untuk menggambarkan hubungan antara biaya dan hasil yang dicapai dalam bentuk keuntungan atau arahan. Selanjutnya yaitu mengelola efektivitas pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran meliputi harga jual, kuantitas penjualan, komposisi produk, ukuran pasar, dan pangsa perusahaan. Dalam mengelola efektivitas pemasaran, jika perbedaan penjualan sesungguhnya berbeda dari tingkat yang dianggarkan dari anggaran induk, penyebab perbedaan tersebut bisa karena perbedaan dalam harga jual atau volume penjualan. Selisih volume penjualan dapat berasal dari selisih kuantitas penjualan dan selisih komposisi penjualan. Selanjutnya yaitu mengenai selisih harga penjualan dan selisih volume penjualan. Selisih harga penjualan mengukur pengaruh penyimpangan harga jual sesungguhnya dengan harga jual yang ada pada kontribusi dan laba operasi yang dianggarkan. Rumus dari selisih harga jual yaitu harga jual per unit sesungguhnya dikurang harga jual per unit yang dianggarkan dikali jumlah unit yang sesungguhnya dijual. Sedangkan untuk rumus selisih volume penjualan yaitu jumlah unit terjual dikurang jumlah unit dalam anggaran induk dikali batas kontribusi per unit yang dianggarkan. Selisih komposisi penjualan. Komposisi penjualan merupakan proporsi dari unit setiap produk atau jasa terhadap total unit dari semua produk atau jasa. Selisih komposisi penjualan merupakan hasil dari perubahan antara dua rasio, total unit yang sesungguhnya terjual untuk semua produk dan batas kontribusi per unit yang dianggarkan. Rumus selisih komposisi penjualan produk yaitu persentase komposisi penjualan produk sesungguhnya dikurang persentase komposisi penjualan produk yang dianggarkan dikali total unit sesungguhnya untuk semua produk yang terjual dikali batas kontribusi per unit produk yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu selisih kuantitas penjualan. Selisih kuantitas penjualan produk merupakan perbedaan antara kuantitas penjualan sesungguhnya dengan kuantitas penjualan total yang dianggarkan, komposisi penjualan yang dianggarkan, dan batas kontribusi per produk unit yang dianggarkan. Rumus untuk selisih kuantitas penjualan produk yaitu total unit produk yang sesungguhnya dijual dikurang unit penjualan produk yang dianggarkan dikali persentase komposisi produk yang dianggarkan dikali batas kontribusi produk per unit yang dianggarkan. Selisih harga pasar dan ukuran pasar.
Selisih ukuran pasar merupakan pengukuran pengaruh perubahan total pasar terhadap total batas kontribusi dan laba operasi perusahaan. Untuk rumus selisih ukuran pasar yaitu total unit di pasar sesungguhnya dikurang total unit pasar yang dianggarkan dikali pangsa pasar yang dianggarkan dikali batas kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Selanjutnya mengenai pangsa pasar. Pangsa pasar atau market share adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau presentasi penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Dikutip dari William J. 1996. Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase. Dikutip dari Sofyan 2005. Pangsa pasar juga adalah besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain, penguasaan suatu produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang diminta yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah permintaan di pasar. Harga jual. Menurut Mowen, harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Rudianto, harga jual merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Salah satunya yaitu tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap perkembangan operasional perusahaan. Dalam penetapan harga jual, perlu dipertimbangkan yang mendalam dan teliti, guna memperoleh harga jual yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan suatu perusahaan. Keputusan harga jual merupakan keputusan yang sangat sulit, karena faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual menurut Rudianto yaitu keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan manajer. Iklan. Menurut Kotler, iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Menurut Saladin, advertising atau periklanan adalah salah satu alat promosi. Biasanya digunakan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran dan masyarakat, di mana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-personal. Iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara non-personal dengan sponsor yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. Langkah penelitian. Penggunaan iklan komersial untuk tujuan bisnis sangat lazim di platform media. Tujuan dari iklan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dari sebuah produk. Komunikasi melalui berbagai platform media termasuk televisi, radio, surat kabar, dan media sosial adalah satu-satunya cara untuk terus memperbarui dan memperdayakan segala sumber daya yang ada. Untuk lebih menegaskan ini, menyelidiki korelasi antara iklan layanan publik dan reaksi generasi Y untuk bertindak dengan cara yang ditentukan. Menurut peneliti, iklan ini bertujuan untuk bekerja demi kemajuan masyarakat dan membantu mereka menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang ada. Menurut Storm, media sosial mampu menjangkau populasi yang luas yang selanjutnya meningkatkan pentingnya perubahan perilaku. Para peneliti selanjutnya melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang menyaksikan peran berpengaruh media sosial mengenai perubahan tingkat laba dalam unit bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata mereka menyatakan tentang laba cukup meningkat jika platform usaha dipasarkan dalam iklan digital. Akibatnya, orang-orang mengakui peran konstruktif media sosial. Untuk tujuan ini, situs jejaring sosial memperkenalkan beberapa platform yang menyediakan informasi mengenai jual beli suatu produk.
Metode peneliti. Kami menggunakan metode penelitian analisis deskripsi karena data-data yang dikumpulkan, disusun, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang jelas dan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Untuk kekuatan dan kelemahan jurnal utama yang setelah kami kritik, akan saya jelaskan mengenai kekuatan, di mana saya dengan nama Clara Bernadetta Nainggolan, NPM 18510125. Kekuatan jurnal utama yang pertama yang kami kritik yaitu penggunaan responden yang cukup banyak dalam melakukan penelitiannya. Dalam melakukan penelitiannya, penulis melibatkan banyak responden yang mendukung kebenaran dan keabsahan hasil penelitiannya, di mana dalam jurnal ini ditulis bahwa penulis menggunakan 480 responden, di mana 480 responden ini merupakan pelaku usaha. Sementara di jurnal pembanding dengan judul Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi COVID-19 karya Rosmadi 2021 dan jurnal yang kedua Implementation of Paid Advertising for Press Produce Seller Effect by COVID-19 Pandemic in Traditional Market in Palembang sama sekali tidak melibatkan responden dalam melakukan penelitiannya. Dan untuk kekuatan yang kedua, memaparkan tentang efektivitas pemasaran dengan baik. Pemaparan efektivitas pemasaran terkait sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang disepakati atau ditetapkan sebelumnya dijelaskan dengan baik di dalam jurnal utama ini. Sedangkan di dalam jurnal pembanding dengan judul Technology and Entrepreneurial Marketing Decision During COVID-19 karya Polas 2021 yang lebih justru membahas tentang bagaimana usaha kecil dan menengah benar-benar percaya bahwa peluang mereka tidak hanya peduli dengan lingkungan kerja internal saja. Dan kelebihan yang ketiga, pada jurnal utama, penulis menggunakan kerangka kerja yang konseptual, yang dimana kerangka kerja yang konseptual ini diusulkan sendiri untuk mengidentifikasi hubungan antara media sosial dan iklan dalam strategi bisnis pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena ketika dunia menghadapi masalah pandemi saat ini, penulis mengatakan bahwa komunikasi melalui berbagai platform digital seperti media sosial, terutama Facebook, televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya adalah salah satunya cara atau yang paling baik untuk memperluas pangsa pasar pada lini bisnis kecil maupun menengah, di mana juga untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran maupun masyarakat. Dan untuk kelebihan yang keempat, pada jurnal utama menggunakan data maupun penggunaan tabel maupun grafik untuk memaparkan data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam jurnal utama, dipaparkan data-data yang mendukung peran iklan online dalam sektor ekonomi dan penyebaran informasi dituangkan dalam bentuk tabel dan grafik yang membuat pembaca mudah untuk melihatnya secara langsung. Dan yang terakhir dari kekuatan dari jurnal utama yang kami kritik yaitu sesuai dengan peningkatan efektivitas pemasaran dalam jurnal utama menjelaskan kegunaan iklan media sosial khususnya periklanan untuk memperluas pangsa pasar. Sementara di jurnal pembanding yang kami baca dengan judul Implementation of Paid Instagram Advertising for Fresh Produce Seller by COVID-19 Pandemic in Palembang sama sekali tidak menjelaskan bagaimana untuk meningkatkan efektivitas pemasaran, melainkan lebih ke bagaimana cara bagi pengguna media sosial seperti Instagram untuk menggunakannya dalam mengiklankan produknya. Nama saya Yuliana Banjarnahor, NPM 185100071. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan yang pertama yaitu jurnal utama kurang menjelaskan tentang strategi. Padahal keberadaan strategi sangat penting dalam memasarkan produk. Sebaik apapun segmentasi pasar sasaran dan posisi pasar yang dilakukan, tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan strategi yang tepat. Yang kedua, dalam jurnal utama tidak dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran yang meliputi harga jual, pangsa pasar, kuantitas pemasaran, dan komposisi produk. Tetapi lebih dijelaskan dalam jurnal pembanding penerapan strategi bisnis di masa pandemi COVID-19. Kesimpulan, efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian,
dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan atau ditargetkan, sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemasarannya berjalan dengan baik. Perusahaan mempunyai sarana yang dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuannya lebih banyak konsumen yang dituju, yaitu sosial media. Sosial media memberikan berbagai macam alternatif bagi entrepreneur dari usahanya dalam melakukan kegiatan pemasaran yang lebih berinteraksi dan lebih sosial kepada konsumen. Studi ini terdiri dari efektivitas pemasaran, di mana peneliti menggunakan media sosial digunakan sebagai alat pemasarannya sebagai akibat dampak dari COVID-19. Karena pandemi COVID saat ini, orang banyak beralih ke jejaring sosial untuk mendapatkan perubahan informasi dan saran. Perkembangan informasi melalui media sosial, khususnya periklanan, menandai pentingnya pemasaran online sebagai salah satu sumber paling efektif dan berpengaruh dari perubahan sikap. Temuan ini juga memberi bukti kuat bahwa mengenai kegunaan iklan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan, kesadaran, dan pentingnya media sosial selama pandemi COVID-19. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat, salam sehat!